Halo Lurs, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hardcore Comedy yang dirilis tahun 2013. Film ini mengisahkan 3 cerita yang berbeda dari beberapa tokoh utama yang berbeda pula. Akan tetapi ketiga cerita tersebut sama-sama mengandung komedi romantis di mana para tokoh utama terlibat dengan masalah-masalah konyol karena berurusan dengan cinta. Biar gak penasaran, langsung aja kita intip alur film lengkapnya guys. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke? Film dibuka dengan 2 orang mahasiswa kutu buku ahli komputer bernama Yan and Yue. Keduanya menempati kamar cadangan di sebuah rumah kos esek-esek yang penuh dengan wanita penghibur. Mereka terpaksa tinggal di sana karena sudah tidak ada tempat lagi yang tersisa di kota itu. Seperti kebanyakan kutu buku lainnya, Yan dan Yue belum pernah berhubungan dengan wanita sebelumnya. Mereka hanya berani berfantasi atau sesekali menonton video edukasi dewasa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Terutama si Yue yang hobi senam 5 jari di dalam toilet. Lanjut, suatu malam mereka disapa oleh salah satu tetangga kamar yang bernama Bowie. Sebagai tetangga yang ramah, Bowie datang untuk berkenalan dan mengajak mereka makan malam di kamarnya. Setelah Bowie pergi, Yue langsung masuk ke toilet untuk melakukan ritual gocok arisan sambil membayangkan wanita manis yang baru dilihatnya itu. Lanjut, Yan dan Yue akhirnya datang memenuhi panggilan Bowie ke kamarnya. Tak disangka di sana sudah ramai dan penuh dengan para wanita penghuni rumah kos lainnya. Bowie memang sesekali mengundang para penghuni untuk makan malam bersama. Selama mereka makan, Yue hanya terus memperhatikan Bowie sambil menelan ludah. Bahkan ia diam-diam mengambil tisu bekas yang dipakai Bowie untuk mengelap bibirnya. Setelah itu, Yue langsung balik ke kamarnya dan berfantasi lagi dengan tisu bekas bibir Bowie. Kemudian tisu itu ia simpan lagi di dompetnya agar bisa dipakai di ritual berikutnya. Lanjut, karena mereka ahli komputer, Yan meretas CCTV di seluruh kamar kos untuk melihat aktivitas dan aset pribadi para gadis kemudian menguploadnya di internet. Selama menonton, mereka terkejut melihat salah satu wanita yang sedang dianiaya oleh pelanggannya. Keduanya pun langsung bergegas untuk menyelamatkan tetangga bohainya dari si pria hidung belang yang kasar itu. Yin lalu mengancam dia kalau akan mengupload video kekerasan yang diperbuatnya apabila tidak segera pergi. Ancaman itu pun sukses dan si hidung belang pergi sambil mengancam akan balas dendam. Keesokan malamnya mereka kembali makan malam di kamar Bowie. Kemudian Bowie meminta tolong pada Yue untuk memperbaiki komputernya. Setelah diperbaiki, mereka menonton film untuk mengetes apakah komputernya sudah bagus atau belum. Lantas yang mereka tonton adalah film edukasi dewasa yang membahas soal organ reproduksi. Suasana pun mendadak menjadi tegang setegang terong yang ada dalam celana Yue. Lalu Bowie mengungkapkan bahwa ia adalah wanita simpanan seorang pria beristri. Hal itu membuat Yue hilang selera dan pergi dengan raut wajah kecewa. Di luar, ia bertemu dengan si Bohai yang mengajaknya untuk minum-minum sambil melepas kegalauan. Si Bohai kemudian berbaik hati menghibur Yue dengan servis karaoke gratis. Sementara itu di kamarnya, Bowie menemukan dompet Yue yang tertinggal dan melihat tisu bertuliskan namanya. Tiba-tiba polisi datang menggerebek tempat itu. Ternyata si pria hidung belang yang sebelumnya adalah polisi dan datang ke sana untuk membalas dendam. Mereka menangkap paksa para wanita penghuni kos untuk dibawa ke kantor polisi. Yan dan Yue yang melihat dari CCTV langsung memakai kostum tempur untuk menyelamatkan para gadis. Meski berhasil menang, mereka tetap kalah jumlah dan alhasil tertangkap juga. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan Bowie yang ternyata juga ditangkap. Tapi tak berapa lama Bowie dibebaskan atas jaminan selingkuhannya. Bowie pun meninggalkan Yue meratapi nasibnya di dalam penjara. Lanjut, cerita lalu berpindah pada tokoh baru yang bernama Chan. Chan baru saja diputuskan oleh pacarnya dan harus tinggal di mobilnya karena tak punya rumah.
Karena sudah tak punya, ia terpaksa menerima tawaran temannya untuk menjadi kurir jamur ajaib. Chan lantas mengantar barangnya ke seorang tukang tato maho yang hampir melecehkannya. Kemudian Chan mampir ke diskotik dan tak sengaja memakan pizza yang sudah bercampur jamur ajaib. Ia pun lupa diri dan bersenang-senang. Setelah agak sadar, Chan terkejut menemukan dirinya tiba-tiba sudah mengemudi bersama seorang gadis bernama Moon. Kebetulan hari itu ibu Chan ulang tahun dan ingin bertemu dengan pacar putranya. Karena Chan baru putus, ia meminta bantuan Moon untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Mereka pun memberikan kejutan kue ulang tahun untuk ibu Chan. Akan tetapi Moon sengaja mencampur kue itu dengan jamur ajaib dan membuat ibu Chan tertawa tanpa henti. Setelah itu Moon menemani Chan mengantar barang ke beberapa pembeli. Keesokan paginya Chan mengantar Moon pulang. Namun Moon merasa berat untuk berpisah dengan Chan setelah semalaman bersama. Chan sendiri juga merasa demikian dan akhirnya memutuskan untuk mengajak Moon tinggal di mobilnya dan berpetualang bersama sebagai kekasih. Lanjut, cerita lalu berpindah pada tokoh lainnya yang bernama Pang. Pang adalah seorang koki sushi yang hobi mantap-mantap dengan pelanggan wanitanya. Selain itu, Pang juga hobi bermain judi, akan tetapi kali ini ia kurang beruntung dan kalah berkali-kali sampai akhirnya terlilit hutang. Karena tak punya uang, Pang dipaksa untuk membunuh seorang preman bernama Chow sebagai ganti bayaran utang. Ia diberi waktu 24 jam untuk melaksanakan tugasnya itu. Pang tahu kalau ia melakukan hal itu maka nyawanya juga akan melayang. Sadar kalau ia akan segera mati, Pang pergi menemui ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Pang juga sempat menghabiskan waktu bermain bersama adik tirinya. Setelah itu, Pang tak sengaja melihat foto kenangannya bersama dengan cinta masa sekolahnya yang bernama Ying. Hal itu membuatnya tiba-tiba rindu dan memutuskan untuk menemuinya. Tapi saat Pang datang ke restorannya, penampilan Ying sudah berubah menjadi wanita gendut. Meski begitu, Pang tetap tabah dan mengungkapkan perasaannya sambil beradu bibir. Akan tetapi, sosok Ying yang sebenarnya tiba-tiba muncul dan melihat mereka beradu bibir. Pang kemudian tersadar bahwa ia telah salah orang dan langsung muntah-muntah. Setelah itu, mereka berbincang singkat. Ternyata penyebab mereka berpisah dulu adalah Pang tidak datang menemui Ying saat malam tahun baru karena pergi bermain taruhan kuda. Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk bertemu dan menyaksikan kembang api berdua. Tapi Pang tidak pernah menyampaikan alasannya tidak datang waktu itu dan memilih menghilang karena rasa bersalah. Setelah bertemu Ying, Pang lalu mendonasikan organ-organ tubuhnya untuk amal setelah nanti ia mati. Pang juga mengucapkan salam perpisahan pada bosnya di restoran sushi. Singkat cerita, Pang kemudian bersiap untuk melancarkan aksinya. Saat keadaan sudah sepi, Pang langsung menyerang Chow dengan pisau. Akan tetapi, Chow mampu mengimbangi Pang dan terjadilah pertarungan epik di antara mereka. Di saat terakhir, Pang mengurungkan niatnya dan memilih untuk kabur. Sementara Chow tiba-tiba terkena serangan jantung karena melihat wajah Pang. Singkat cerita, Pang kembali menemui si bandar judi dan hutangnya pun lunas karena Chow sudah meninggal. Ia pun menolak tawaran bermain judi lagi dan kembali menjalani hidupnya yang sehat dengan orang-orang tercinta. Akhir film memperlihatkan Pang akhirnya melamar Ying. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Hardcore Comedy. Hardcore Comedy ini adalah sebuah film antologi yang terdiri dari 3 segmen cerita pendek berbeda tentang mantap-mantap, judi, dan narkoba dengan bumbu komedi tentunya. Meskipun memiliki cerita yang berbeda, namun para karakter di ketiga segmen tersebut berhubungan dan dipertemukan dalam waktu dan tempat yang sama. Oke, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye-bye.